Halo Indonesiaku, kesibukan kita kadang bikin kita lupa betapa pentingnya mendengar dan belajar dari teman-teman satu negeri yang indah ini. Maka di kesempatan kali ini, mari kita beri kesempatan untuk lokal berbicara. Oke, kenalin, nama gue Indriana Eka Salsabila. Gue kuliah di SQ Business School, jurusannya Business Management. Kalau untuk brandnya sendiri namanya Maumina Hijab. Nama saya Bimo Cyril Fauzi Tensi. Angkatan berapa ya? Angkatan 6. Awal mulanya itu sebenarnya memang tugas gitu, tapi dari situ kita lama-lama ngalir aja sih gitu. Dan dari tugas ini tuh gue sama teman-teman karena berlima kan, kita mikir kayak yang sebenarnya kenapa sih kita tuh dari dulu karena notabene kita berlima berhijab gitu ya, kenapa orang-orang tuh masih mikir kalau hijab itu sulit gitu, padahal ya udah tinggal pakai doang gitu kan, lebih gampang gitu. Toh sekarang ada pashmina dan lain-lain modelnya gitu. Jadi pada saat membuat ini ya kita mindsetnya berubah gitu, bukan karena hanya mata kuliah aja, tapi kita tuh mikirnya jadi oh ya kita bisa nih menghidupkan semangat orang-orang yang mikir hijab itu masih sulit gitu kan, pakai hijab tuh panas, susah kayak gitu. Terus ngalir lagi, kita jadi kayak ya udah kita sekalian syiar aja bahwa ya memang aurat kita harus ditutupin gitu ya pakai hijab ya. Gitu sih lebih ininya, lebih ngalir lagi. Kopigram dibikin itu sebenarnya awalnya iseng-iseng. Jadi gua sama teman-teman gua awalnya cuma berempat, cowok semua. Itu lagi liburan ke Ujung Kulon. Jadi setelah liburan kayak mikir, masa cuma nongkrong aja keluar segala macam. Akhirnya setuju mau bikin ke coffee shop. Nah tadinya itu kita mau bikin kecil-kecilan, itu model gerobakan. Jadi kayak yaudah kita jualan kopi kayak coffee shop cuman model gerobakan. Setelah itu ketemulah satu investor, dapat uang yang besar, akhirnya jadi dan di rumah investor sendiri gitu. Kan apalagi hijab persaingannya tinggi banget. Yes. Kan, boleh ceritain gitu kan? Jujur kalau misalnya di pandemi ini mungkin mewakili teman-teman gue, kita nggak ada penghasilan gitu, masa ada tapi nggak sebanyak waktu kita awal buat gitu. Pada awal-awal buat memang booming, terus kayak orang-orang memang ordernya lumayan gitu kan. Tapi pas saat pandemi ya kita juga gimana gitu, kita sendiri pun waktu ngumpulin modal juga kayak wah gila, gue juga kering nih gitu, gue juga limit gitu. Dan gue mikir kayak orang kalau misalnya mereka beli produk kita, mereka sulit atau enggak ya gitu. Sedangkan kalau misalnya kita mau ngasih diskon atau kayak nih lu beli 2 gratis 1 bonus gitu, ya kita juga kepepet finansial gitu. Jadi pada saat pandemi itu benar-benar nggak ada penghasilan tapi nggak sebanyak sebelum pandemi gitu, sebelum pandeminya berat banget gini gitu. Kalau naik turunnya jualan lumayan karena persaingan hijab, apalagi hijabnya mirip-mirip gitu kan. Misalnya ceruti udah banyak gitu. Plisket sekarang semua orang pakai plisket gitu kan. Sebelumnya semua orang pakai corn skin semua gitu. Jadi kalau dibilang naik turun karena jenis produk, iya juga. Terus kita memang bukan ngincer yang blue ocean yang memang masih belum banyak variasi, itu enggak. Jadi jualannya memang mirip-mirip. Jadi ya gimana ya, persaingan juga lebih ketat, banyak harga yang lebih murah daripada kita, terus kualitasnya bagus. Jadi kita merasa juga kayak oh ya berarti kita juga butuh inovasi gitu. Maksudnya karena kompetitornya mirip-mirip ya, kalau misalnya nggak beda ya nggak bakal hidup. Ketemulah satu investor, dapat uang yang besar, akhirnya jadi dan di rumah investor sendiri gitu. Naik turun bisnis itu pasti di awal semua bisnis ya. Kalau misalkan kayak ini Kopigram itu udah jalan 2 tahun. Di awal itu kita buka emang lagi hype lah, lagi naik-naiknya coffee shop. Jadi untung tuh pasti banyak, dapat keuntungan banyak dan balik modalnya pun cepat. Cuman
ya namanya apa ya, lagi nggak jodoh kali sama musim kayak COVID datang, turunnya itu parah, jauh dari awal-awal pertama kali buka. Dibilang rugi pasti rugi, namanya pertama kali kayak COVID disuruh PPKM kan, disuruh nutup 3 bulan ya kita ngikutin aja dibandingkan kena denda segala macam, ya turunnya jauh jadinya. Jadi kerugiannya kayak bahan baku banyak yang basi, susu, kentangan juga ada expirednya kayak gitu. Apa? Boleh kita nggak info penurunannya itu berapa persen? Persennya? Penurunan kalau dihitung persen gimana ya? Hampir 75% turunnya. Pas PPKM. Iya, drastis. Kalau bisa dibilang sekarang pun masih turun, cuman paling bisa dibilang turunnya itu cuma 50%-an dari sebelum PPKM. Gitu. Terakhir mungkin boleh sedikit pesan-pesan buat orang-orang nggak semen karena mereka menganggap remeh UMKM yang baru mulai. Pesannya apa ya? Sekarang tuh makin banyak gak sih bisnis semenjak pandemi gitu, orang untuk bertahan hidup mereka jadi bikin suatu bisnis baru gitu, kecil-kecilan gitu. Pesannya buat mereka yang masih meremehkan UMKM apa ya, kayak suatu saat lo akan ngerasain gitu bahwa lo nggak akan ada di atas terus gitu, lo nggak akan ada di air yang tenang tuh, nggak kayak gimana gitu, nggak akan, masa setiap dari umur lo dari lahir sampai sekarang lo pasti mengalami lonjakan terus kan, sama kayak UMKM gitu. Kalau lo mikir alah apaan sih UMKM gitu kan, cuma ngabisin duit gue gitu kan, cuma ngabisin duit gue buat beli dagangan lo gitu, padahal dagangan lo tuh sama orang lain masih enakan orang lain misal gitu ya. Jadi kayak jangan ngeremehin UMKM, karena dari situ semua orang bisa bertahan hidup gitu, semua orang bisa berjuang untuk hidup dari UMKM gitu. Lo nggak tahu betapa susahnya kita cari bisnis plan, cari ide lagi, cari inovasi lagi gitu. Jadi menurut gue kalau kalian sekarang yang nonton lagi bikin suatu UMKM atau lagi bisnis baru banget terus orang pada nyinyir bisnis lo begini ya, let it flow, nggak apa-apa gitu. Lo memang baru mulai, tapi lo harus tunjukin sama mereka bahwa dari situ lo bisa belajar hidup, dari situ lo bisa bertahan hidup, dari situ lo bisa ngasilin apapun yang lo mau gitu. Untuk masyarakat yang tidak mendukung UMKM sebenarnya UMKM itu bilang enak pasti masyarakat membantu segala macam, cuman ya begitu. Mereka pasti mendukung di saat kayak gini, membantu segala macam, cuman balik lagi ke orangnya mau apa enggaknya situ sih. Cuman ya kalau menurut gua semangat aja buat kayak gini, pasti bentar lagi kelar kok. Udah kebetulan kan udah zona-zona hijau semua, dan alhamdulillahnya pemerintah udah ngasih keringanan buat buka juga, jadi masih ada pemasukan yang masuk. Udah paling itu, semangat lah buat yang lain.